Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait Docker. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih apa itu Docker dan juga cara penggunaannya, mungkin kita akan mulai dulu dari step awal, yaitu dari dasarnya dulu. Mulai dari apa itu Docker, kegunaan, komponennya, sampai nanti contoh implementasinya ke dalam aplikasi-aplikasi kita. Seperti itu. Nah, mungkin kita mulai dari awal dulu, yaitu apa itu Docker. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami masalah kayak aplikasi yang kalian develop itu jalan lancar nih di lokal kalian. Ketika kalian deploy aplikasi itu ke server, loh kok ternyata malah banyak errornya nih. Nah, biasanya itu tuh terjadi karena pertama bisa karena perbedaan versi, atau kedua konfigurasinya ada yang kurang, yaitu konfigurasi di lokal kalian sama yang di server itu beda. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kadang bikin apa ya, bikin pusing sendiri sebenarnya. Nah, dengan adanya Docker, dia itu mengisolasi. Lihat di sini kata kuncinya adalah mengisolasi. Jadi aplikasi kalian itu kayak dibungkus ke dalam suatu environment atau lingkungan pengembangan yang udah kalian siapin secara matang. Jadi contoh aplikasi kalian ini butuh dependensinya tuh A, B, C. Ya udah, dengan terisolasi oleh Docker, environment-nya akan sama. Kalian setup di lokal seperti apa, di server juga harusnya akan sama seperti apa. Nah, mungkin di sini saya beri ilustrasi sedikit. Contoh di sini saya punya aplikasi nih. Aplikasinya pakai PHP 82 dan juga Postgres 16. Lalu kalian ada server nih. Ini server ya yang gede. Server kalian ada PHP 7.2 dan juga Postgres 6.14 gini. Nah, ketika kalian mau nginstal aplikasi kalian ke dalam sini, otomatis kalian harus install dulu di servernya. Kalian harus install lagi PHP 82, entah install entah upgrade ya, tergantung kebutuhan server. Dan juga PG 16-nya, Postgres 16-nya. Nah, ketika udah kalian setup di sini, kan bisa nih, bisa jalan. Harusnya secara normal bisa jalan. Tapi ternyata aplikasi kalian butuh konfigurasi khusus nih. Nah, kalian harus config lagi servernya supaya dia bisa jalan. Kalian sebelum deployment, itu kan pasti di lokal kalian, ini lokal ya. Di lokal kalian, kalian kan pasti udah men-setting semua nih. Environment-nya udah kalian setting ya kan, di dalam lokal kalian. Nah, ketika dipindah, kalian harus setting lagi dengan konfigurasi yang sama. Jadinya kan kerja dua kali nih. Nah, dengan adanya Docker, aplikasi kalian ini yang di lokal, itu ibaratnya di kalian taruh ke dalam nih, suatu kontainer namanya nanti. Suatu environment. Nah, ditaruh di sini. Jadi ketika kalian nanti mau deploy, itu ya udah tinggal ini satu kontainer ini dipasang di sini. Nah, jadi servernya nanti nggak butuh ini semua. Karena di dalam si kuning ini udah ada PHP 8 sama PG 16. Kalian setup ini servernya di sini. Gitu. Jadi yang semulanya dari sini dipindah atau dikopas ke sini. Jadi servernya pun ya servernya cuma butuh Docker. Servernya nggak butuh PHP 82 Postgres 16 itu nggak butuh. Dia cuma butuh Docker aja. Menghindari kasus, loh ini di lokalku bisa, kok di server nggak bisa. Nah itu kayak yang aku bahas tadi ya, karena biasanya perbedaan versi atau ada konfigurasi khusus lah. Lalu kegunaan Docker, ini mungkin hampir sama ya topiknya. Setting environment yang sama, ya atau kita sebut nanti dengan konsistensi, menghindari dependensi konflik. Jadi semisal nih, kayak tadi di server ini ada PHP 7.2. Ternyata pas kalian install PHP 8.2, ternyata ada yang konflik ini dependensinya. Ngoprek lagi servernya. Ya itu kan ribet, memperlama proses deployment, ya kan? Lalu deployment dan yang terakhir ada scaling. Nah, jadi Docker ini punya fitur untuk melakukan scaling ya, teman-teman. Nah, scaling di sini contoh aplikasi kalian cuma satu kontainer nih. Ternyata pas kalian publish aplikasi kalian ini harus
uh, melakukan yang namanya load balancing. Nah, scaling ini gunanya biasanya buat itu ya, load balancing. Jadi ketika nanti ada high traffic, nah aplikasi kalian ada dua, nah nanti tinggal disetting aja traffic. Kalau traffic ke aplikasi yang yang kiri ini penuh, lemparin ke yang kanan. Model-modelannya kayak gitu. Oke, itu untuk pengenalan dasar tentang Docker ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang komponen dasar yang ada di Docker. Nah, secara dasar, itu ada 4 yang sering kita perhatikan nanti. Yang pertama ada image, lalu ada container, dan ada volume, dan yang terakhir ada network. Nah, image ini sendiri itu ibaratkan resep atau blueprint atau template atau wadah untuk mengatur environment atau menyiapkan environment atau lingkungan yang khusus disiapkan untuk aplikasi kita. Nah, contoh dari ilustrasi yang tadi, di sini kan aplikasi kita berjalan di atas environment PHP 82 dan Postgres 16. Nah, PHP 82 dan Postgres 16, si kotak kuning ini, itu kita bisa sebut sebagai image ya. Karena nanti ketika kita ingin mendeploy aplikasi yang membutuhkan environment yang sama, ya udah ini nanti tinggal kita kopas. Tinggal kita kopas. Nah, nanti pas jalan, ya udah aplikasi 1 ininya tinggal kita masukin aplikasi kita, aplikasi 2. Jadi deh, berarti aplikasi kita sekarang berjalan dengan environment yang sama, tapi image-nya kita cuma butuh sekali nih. Seperti itu. Nah, konsep dari Docker image itu sendiri bisa dipecah ya teman-teman. Contoh, di sini PHP 82 itu ada sendiri. Dia punya image sendiri namanya PHP 82. Contoh di sini saya kasih warna kuning lagi, PHP 82. Lalu Postgres 16 pun dia mempunyai image sendiri, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi ketika nanti kita punya aplikasi kita kan berjalan di atas PHP 82. Ya udah, berarti nanti ketika kita ingin menjalankan, kita tinggal taruh aplikasi kita ke dalam PHP 82 ini. Gini. Nah, kita taruh aplikasi kita di sini. Seperti itu. Nah, Postgres-nya gimana? Postgres-nya bisa kita hubungkan. Nah, cara menghubungkan gimana? Itu nanti kita akan belajar di Docker Network. Nah, yang selanjutnya ada kontainer. Kalau image itu tadi adalah resep atau blueprint, nah, kontainer ini adalah produknya. Atau bisa kita sebut sebagai image yang dijalankan. Dari tadi kita taruh aplikasi kita ke dalam sini, itu kan belum tentu ini dijalankan, karena belum kita run aplikasinya. Nah, kalau kita udah run aplikasi ini, satu aplikasi ini, kita run, nah ini yang namanya kontainer atau produknya. Kayak gitu ya. Nah, kontainer itu sendiri juga memiliki beberapa fitur pendukung yang bisa kita sebut sebagai Docker Volume dan juga Docker Network. Kita mulai dari Docker Volume dulu ya. Docker Volume ini sendiri sesuai namanya ya, dia gunanya sebagai volume atau sebagai tempat menyimpan data atau sebagai storage. Contoh aplikasi kita, aplikasi ini ada fitur untuk upload data nih. Nah, untuk menampung untuk menampung data-data tersebut, kita bisa siapin Docker Volume di sini. Kita bisa siapin Docker Volume di sini dan kita konekkan atau hubungkan aplikasi kita ke volume tersebut. Jadinya nanti nyatu kayak gini. Seperti itu ya. Jadi ketika nanti ada
data yang masuk, data yang diupload, kita akan atur supaya file tersebut masuk ke dalam volume yang ada di sini. Yang selanjutnya ada yang namanya Docker Network. Nah, kalau Docker Network ini sendiri gunanya untuk mengkoneksikan antara kontainer. Nah, ketika kita membangun aplikasi kita, sorry ini ternyata baru sadar Postgres-nya ini nggak ikut ya teman-teman. Postgres-nya nggak ikut. Postgres ini sendiri, karena tadi kita atur beda image, jadinya dia akan jadi beda kontainer lagi. Kayak gini. Seperti itu untuk gambaran simpelnya. Jadi aplikasi kita itu berjalan di dalam atau di environment PHP 8.2. Nah, ini kita bisa sebut aja sebagai kontainer, app container. Lalu di sini kita bisa sebut sebagai DB container. Nah, dua kontainer ini sebenarnya masing-masing akan mempunyai networknya sendiri-sendiri. Jadi di sini dia punya AppNet, di sini dia punya DBNet. Nah, untuk berkomunikasi antara aplikasi ini ke Postgres-nya itu gimana? Ya berarti aplikasi ini atau si app container ini harus call atau memanggil DB kontainernya, IP DB kontainernya yang sudah di mapping. Seperti itu. Jadi secara default, contoh Postgres. Postgres itu kan 5432. 5432. Default portnya Postgres. Nah, kita bisa mapping atau mapping ini ibaratkan kayak mirror dari port 5432 yang ada di dalam DB container ke luar. Keluarnya maksudnya kemana? Ke host. Jadi kita bisa akses ke 5001 misal gitu ya. Nah, jadi nanti aplikasi kontainer kita ketika dia mau mengakses DB container, dia harus panggil localhost 5001. Kenapa localhost ya? Ini kita dalam satu jaringan ya, masih dalam satu jaringan. Ingat di sini satu jaringan bukan berarti satu network ya, teman-teman. Karena network yang ada di Docker dengan network lokal LAN kita atau network host kita itu beda konsep. Seperti itu. Jadi ketika nanti app container mau akses database, dia harus lewat localhost 5001. Nah, ada cara lain yaitu dengan menyatukan aplikasi kontainer ini dan juga database kontainer ini ke dalam satu network yang sama. Jadi, nanti kita akan buat satu network atau jaringan, katakanlah MyAppNet. Ini. Nah, nanti ini kita hapus. Nah, kita gabungkan semua. Jadi, semua kontainer ini akan mengakses ke MyAppNet. Jadi kan di sini kita udah satu jaringan nih. Nah, saat kontainer ini mau mengakses database, caranya gimana? Caranya simple. Caranya tinggal panggil DB container dan port yang aslinya dalam kontainer itu, yaitu 5432. Jadi walaupun nanti di sini DB kontainernya kita mapping keluar atau ke host, kita masih bisa panggil DB container dari app container dengan DB container dan port aslinya. Nah, lalu mappingnya ini buat apa? Nah, mappingnya ini 5001 bisa kita manfaatkan. Contoh, di di PC orang lain, itu dia mau mengakses database kita. Nah, ya udah berarti kan nanti tinggal kita kasih IP kita, IP PC, portnya 5001. Kenapa 5001? Karena di sini yang kita mapping ke luar supaya bisa diakses oleh internet. Seperti itu. Sedangkan port 5432 yang ada di sini, defaultnya milik DB container itu tidak akan bisa diakses oleh internet luar. Kecuali di sini mungkin di sini kita bisa mapping ke 5432 pun, tapi kalau kita mengaksesnya di PC itu 5432 yang ada di
sini itu yang dimaksud adalah 5432 yang kita mapping keluar, bukan 5432 milik DB kontainernya langsung. Nah, kalau semisal ternyata ada aplikasi lain lagi nih. Jadi misal di sini kita punya aplikasi lain. Ini tak taruh sini aja. Di sini app2 voltnya kita kasih 2 juga, misal Postgres. Nah, ini DB2 ya. Tadi kan ke 5001. Nah, ini kita ke 5002 misal. Ini my app 2net. Nah, ternyata aplikasi 2 ini dia mau mengakses ke database milik DB Container. Nah, ternyata kan di sini dia beda network ya, teman-teman. Nah, kalau beda network ini itu ibaratkan kayak beda segmen sih sebenarnya. Nah, kalau beda kayak gini, ya app2 ini kalau mau manggil ke DB Container itu harus panggil localhost. Ini kalau masih dalam satu server ya. Kalau dalam satu server masih bisa localhost 5001. Jadi si app2 ini akan panggil sini, lalu dia akan mengakses ke DB Container itu. Kalau semisal nanti dia beda server, ya udah berarti localhostnya diganti server F1. IP server F1. Seperti ini. Karena prosesnya di sini dia beda network. Oh ya teman-teman, sedikit tambahan. Di bagian Docker image tadi, ketika kita ingin mendeploy aplikasi kita ke PHP 82, di sini kalau semisal kalian punya konfigan tertentu yang harus di-apply ke PHP 8.2 ini, kalian bisa bikin image sendiri ya teman-teman. Jadi image-nya nanti base-nya adalah PHP 82, lalu plus config kalian. Jadi image ini nanti namanya adalah katakanlah PHP 8.2 custom. Katakanlah image-nya namanya ini nih, PHP 8.2 custom. Jadi ketika nanti di sininya kalian mau mendeploy aplikasi kalian, kalian bisa langsung pakai aja PHP 82 custom. Seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan komponen dasar ya teman-teman. Semoga ada gambaran ya sampai sejauh ini. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara Docker itu bekerja. Jadi, Docker itu punya 3 komponen utama, yaitu Docker Client, Docker Host, dan juga Docker Registry. Nah, Docker Client, dia tempatnya command itu di register ya teman-teman. Jadi kayak nanti ada perintah lah namanya Docker Run, ada perintah Docker Build, ada perintah Docker Pull. Nah, perintah-perintah ini nanti akan dikirimkan untuk diproses oleh Docker Host. Nah, di dalam Docker Host itu ada pemroses atau core utama dari Docker yaitu Docker Daemon. Nah, Docker Daemon ini ibaratkan otaknya si Docker lah. Dia untuk memproses semua perintah yang tadinya dikirimkan oleh Docker Client. Lalu ada lagi yang namanya registry. Registry ini ibaratkan apa ya? Kayak drive atau cloud-nya untuk menyimpan image-image yang ada, lalu extension-extension dan plugin-plugin. Ya, ibaratnya kayak Play Store lah. Kayak Play Store, di Play Store kan kita bisa download aplikasi A, bisa download aplikasi B. Nah, nanti lewat Docker, Docker pun bisa mendownload image Nginx, image Ubuntu, image Postgre, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian instalasi, mungkin kita harus tahu dulu nih. Lah, terus apa bedanya nih Docker yang kita sebut kontainer tadi, yang mengisolasi aplikasi kita dengan virtual machine? Virtual machine kan gunanya juga mengisolasi aplikasi kita kan? Nah, bedanya tuh sebenarnya lumayan simpel ya teman-teman. Contoh, di sini saya buatin tabel. Kalau kontainer itu menggunakan host OS itu sendiri. Jadi OS atau PC kalian sendiri atau si server itu sendiri. Dia berjalan di atas hostnya. Nah, sedangkan VM itu dia berjalan di atas OS-nya ya yang di set masing-masing. Dia berjalan di atas hypervisor.
Ini bisa dilihat di diagram di sini ya. Jadi contoh ini host aplikasi kalian, lalu di atasnya ada Docker. Ya udah langsung aplikasi kalian atau kontainer-kontainernya nanti itu berjalan di atas itu. Sedangkan kalau VM itu dia berjalannya di atas hypervisor. Nah, jadi di atas hypervisor itu ada virtual machine-nya. Virtual machine-nya di deploy satu, virtual machine kedua, virtual machine ketiga. Di dalam setiap virtual machine itu ada OS-nya masing-masing. Lalu baru ada aplikasinya. Nah, dengan cara VM seperti ini, resource yang digunakan kan pasti lebih besar karena setiap VM itu mempunyai OS-nya sendiri-sendiri yang menyebabkan pun bootingnya itu lama. Sedangkan kalau kontainer itu resource-nya lebih kecil karena ya OS-nya ya nggak ada. OS-nya itu ya ngikut host itu sendiri sehingga bootingnya itu cepat. Oke, yang selanjutnya kita akan coba belajar tentang cara instalasi Docker ya teman-teman. Nah, untuk semua tutorial yang ada di video kali ini, kita akan pakai WSL karena saya sendiri kan pakai Windows ya. Nah, mungkin teman-teman yang nanti pakai macOS ataupun pakai Linux langsung bisa menyesuaikan. Yang penting environment-nya dibuat Linux ya teman-teman. Nah, untuk cara instalasi Docker, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba semuanya melalui CLI. Jadi sebenarnya di Docker itu ada yang namanya Docker Desktop ya teman-teman. Nah ini sangat membantu sebenarnya untuk pengguna Windows maupun macOS karena berarti di situ ada tampilannya ya, user interface-nya. Nah cuman di sini kita akan belajar benar-benar basic. Kita akan belajar dari CLI atau Command Line Interface. Nah untuk cara instalasinya ada di dokumentasi saya. Kita akan masuk ke tutorialnya milik Docker langsung ya teman-teman. Untuk Docker itu sendiri di sini kita akan pakai tutorial yang cara penggunaan Ubuntu karena di sini saya menggunakan WSL-nya yang Ubuntu ya. Nah, di WSL Ubuntu ini sebenarnya gampang ya teman-teman. Kita tinggal ngikutin satu persatu stepnya. Contoh di sini apt update. Nah, udah tinggal jalanin aja apt update. Lalu nah, kalau semua sudah dilakuin di step 1 ini, kita bisa lanjut ke step 2 ya teman-teman. Untuk penginstalannya kita akan pakai versi latest, jadi ini tinggal dikopas saja. Ini ada tombol kopasnya di sini, ada tombol copy. Kita paste ke Linux kita masing-masing. Nah ini dia akan ngedownload, jadi bisa ditunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Oke, kalau sudah terinstall mungkin kita bisa cek. Nah, untuk pengecekannya, kalau semisal teman-teman ini di sini pakai user root, itu bisa langsung docker ps gitu ya, teman-teman. Nah, kalau udah keluar kayak gini berarti udah berhasil. Kalau teman-teman nggak menggunakan user root atau user biasa, kalian ketiknya adalah sudo docker ps. Nah, supaya menghindari kita pakai sudo, untuk supaya gampang dulu ya, kita bisa mengikuti cara yang Linux post install ini ya teman-teman. Ini bisa diklik. Nah di sini juga sama, kita tinggal copy-copy aja. Sudo group add docker, lalu usermod, lalu new group. Nah ini kalau kalian langsung ketikkan docker ps pasti akan keluar yang sama. Jadi nggak perlu pakai sudo. Seperti itu untuk tutorial instalasi Docker. Oke semuanya, kali ini kita akan belajar tentang komen umum yang ada di Docker itu sendiri. Kita akan awali dari Docker Pool ya teman-teman. Docker Pool ini sendiri digunakan untuk mendownload image dari suatu registry. Nah, suatu registry yang di sini secara default dia akan mengambil registry dari milik Docker itu sendiri. Nah, registernya apa? Kita bisa cek ke halaman hub.docker.com. Nah, di halaman hub.docker.com ini itu berisikan semua registry yang ada. Nah, pada tutorial kali ini kita akan coba pakai yang namanya Nginx. Nah, di Nginx di sini kita bisa lihat, nah di sini kan ada Nginx nih teman-teman. Kita bisa dapat informasi dari Nginx itu sendiri.
contoh komennya adalah docker pull nginx. Kita coba docker pull nginx. Nah, secara default, ketika kita tuliskan komen seperti ini, tag yang digunakan adalah tag latest. Mungkin teman-teman pada bingung, tag ini apa? Tag ini ibaratkan versi ya, versi dari image itu. Nah, versi-versi atau tag ini itu kita bisa lihat di dalam tab yang teks ini ya. Nah, di sini kan ada banyak nih tag-tagnya. Misal stable Perl, stable bookworm, dan lain sebagainya. Nah, setiap image itu umumnya akan selalu mengandung latest ya. Kalau kita cari di sini latest pasti ada. Nah, contoh kita mau cari atau ambil yang stable Perl, yaitu bisa menggunakan komen docker pull nginx stable Perl. Nah, di sini kita sudah berhasil ngepull 2 nginx dengan tag yang berbeda. Yang pertama tagnya itu nginx latest, yang kedua yang stable Perl. Seperti itu. Nah, untuk mengecek image apa aja yang kita punya di dalam Docker kita, itu kita bisa pakai command yang namanya docker images. Nah, di sini kita dapat informasi image apa, yaitu nginx, dan di sini tagnya beda ya. Karena tagnya beda, maka image ID-nya pun juga beda. Lalu ada keterangan created dan juga size-nya. Nah, tadi di tutorial komponen dasar, di penjelasan komponen dasar, kita tahu kalau image kalau belum dijalankan, maka dia nggak akan menjadi sebuah kontainer ya kan. Nah, untuk menjalankan suatu image supaya menjadi kontainer, itu kita menggunakan command yang namanya docker run. Nah, kita akan coba ini. Ini saya clear dulu. Docker run nginx. Nginx di sini adalah image name-nya ya. Karena kita mau coba yang latest aja, berarti di sini kita bisa tuliskan latest ataupun tanpa ditulis juga bisa. Nah, di sini ada keterangan dia sukses ya, ready for startup. Di sini juga prosesnya aman. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya untuk saat ini kita belum bisa mengecek. Kita cuma bisa cek dari message log yang ada di sini. Nah, secara default nginx itu kan berjalan di port 80. Taunya gimana? Taunya biasanya dari dokumentasinya yang ada di sini, overview. Kita bisa melihat ke bagian yang ada port mapping. Port mapping itu bentukannya kayak gini nih. Ada main P 80 80 80. Nah, yang kita lihat sebagai port defaultnya milik kontainer nginx ini adalah yang kanan ya, yaitu yang 80. Nah, kalau kita cek di sini localhost aja, nggak akan bisa teman-teman. Karena kita belum melakukan mapping ke nginx kita. Jadi hostnya ini nggak kenal nih, port 80 ini diisi apa. Nah, supaya dia tahu, itu kita bisa cek. Ini bisa kita stop dulu ya, stopnya dengan Ctrl C. Nah, kita bisa cek dengan flag main-p atau untuk mapping port. Contohnya di sini adalah mapping dari 80 milik kontainer atau milik si nginx ke 80 milik host ya. Nah, di sini kita bisa cek docker run main-p nginx. Dan di sini sama nginx yang di belakang itu adalah image. Nah, kalau kita cek di sini sekarang 80 keluar teman-teman. Atau bukan di 80 ke yang port yang lain bisa. Misal di sini ke 80 langsung. Ini juga bisa. Nah, kalau kita refresh nggak bisa, tapi kalau kita hapus portnya, kalau hapus port gini kan dengan HTTP kan dia otomatis port 80 ya. Nah, dia bisa keluar. Lalu yang berikutnya ada docker run -rm. Rm ini, oh sorry, sebelum rm kita masuk ke name dulu.
Kalau kita menjalankan image Nginx kita dari tadi, itu kan pakai dockeran biasa ya. Kita ke main D dulu deh. Main D itu adalah detach atau berjalan dalam background. Dari tadi ketika kita melakukan running ke Nginx ini, di sini kan kita berada dalam stage di dalam Nginx-nya ya kan. Otomatis kita nggak bisa melakukan command misal docker ps, docker images, ataupun docker pull. Karena kita berada dalam state si milik Nginx ini. Nah, supaya kita bisa mengetikkan komen-komen kita yang lain, itu kita harus keluar dulu dari sini. Hit Ctrl C. Nah, kita pakai flag main D ya. Docker run. Di sini kita kasih main D. Nah, kalau kayak gini, Nginx kita berjalan secara background. Ini kalau kita refresh masih bisa. Nah, kita akan cek kontainer yang sedang berjalan itu caranya gimana? Kita bisa pakai command yang namanya docker container ls. Nah, di sini kita bisa lihat informasi. Saya gedein aja. Di sini ada kontainer ID. Ini daftar kontainer yang sedang berjalan ya. Ingat kata kuncinya adalah sedang berjalan. Kontainer ID kita bisa lihat, lalu image-nya dari mana, komennya tuh apa. Nah, komen ini mungkin nanti kita akan pelajari selanjutnya. Lalu dibuatnya kapan, statusnya bagaimana, apakah up, down, ataupun exit. Lalu status portnya. Di sini portnya kita mapping 80 ke 80 milik host. Makanya tadi kita bisa akses via localhost. Lalu ada name di sini. Name yang ada di sini itu adalah nama kontainer yang secara random diberikan oleh Docker. Nah, cara stop kontainer ini gimana? Kalau tadi kan kita stopnya dengan cara Ctrl C ya. Nah, untuk yang berjalan di background kita harus tuliskan manual, yaitu docker container stop. Nah, nama kontainernya bisa ataupun kontainer ID-nya. Kita coba pakai nama kontainer. Nah, di sini dia stop nih. Kalau kita cek lagi docker container ls, dia nggak ada. Nah, kalau kita jalankan, nah ini kan dia reload nih, terus nggak bisa, ya kan? Nah, sebenarnya kontainer-kontainer ini ketika kita stop, itu dia masih ada. Cara ceknya gimana? Cara ceknya lewat docker container ls main a. Main a itu artinya all ya, teman-teman. Nah, di sini dari tadi kita coba, itu kita sudah membuat 5 kontainer. 5 kontainer ini ya, berada dalam status exit. Nah, kalau kita mau nyalakan lagi, ya bisa. Berarti docker container, kalau tadi stop, berarti di sini start. Terus namanya Elasticboard. Nah, kalau kita coba buka localhost, udah bisa jalan. Dan kalau kita cek di sini docker container ls main a, nah di sini kelihatan nih dengan settingan yang udah kita setting tadi ya, port 80 milik Nginx-nya kita mapping keluar ke 80 juga. Gitu. Kita stop lagi. Kita akan coba definisikan secara manual name atau nama kontainernya ya. Itu kita bisa pakai cara docker kita pakai flag dash name. Oke. Nah, kita coba dockeran ini tadi, lalu kita tambahkan lagi dash name namanya. Misal namanya Nginx saya. Nah, kalau kita cek lagi docker container ls main a, di sini kita bisa lihat kontainer name yang dibuat yaitu Nginx saya. Lalu yang berikutnya ada dash rm. Nah, rm ini adalah flag yang digunakan untuk menghapus kontainer otomatis ketika dia berhenti.
Dari tadi, ketika kita melakukan stop kepada kontainernya, docker container stop, nama kontainernya yaitu nginx saya. Kalau kita cek lagi docker container ls -a all, kita bisa lihat nginx saya ini masih ada nih. Kontainernya masih ada, tapi statusnya exit. Nah, kalau kita coba run lagi, docker run nginx saya 2, lalu kita tambahkan flag rm. Ini berjalan seperti biasa. Ya, dia masih berjalan seperti biasa, nginx saya 2. Nah, kalau kita stop, bedanya ada di sini. Container stop nginx saya 2. Nah, kalau kita coba ls, kontainernya otomatis hilang. Otomatis akan dihapus. Seperti itu. Nah, lalu ada komen lain seperti -e. Ini untuk mendaftarkan environment ke dalam kontainernya nanti. Lalu ada --network. Ini untuk menspesifikan kontainer kita ini akan berjalan di network mana. Nah, contoh yang -e dulu deh. Kita coba yang -e. Docker run, kita bisa komenkan gini ya. Saya clear dulu. Docker run nginx. Kita pakai yang awal aja. main -e myvar root. Nah, kalau kita jalankan sekilas nggak ada apa-apa ya di sini. Nah, kita harus cek dulu myvar-nya ini gimana. Nah, cara untuk mengecek myvar-nya ini, kita bisa stop dulu ini. Nah, sebenarnya setelah kita mendefinisikan nama image-nya, kita bisa berikan satu state lagi untuk komen apa yang ingin kita jalankan. Nah, secara default, setiap kontainer itu mempunyai yang namanya sh. sh ini untuk shell-nya ya. sh main c untuk kita mendefinisikan komen yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita tambahkan print env myvar. Nah, di sini kita bisa lihat, oh sorry, ini print env-nya nggak dikasih petik. Nah, di sini kita bisa lihat kalau myvar ini berhasil kedaftar ke dalam variabel atau environment yang ada di nginx-nya itu. Di sini kita bisa lihat root-nya kedaftar ya. Kalau kita cari yang lain, tag, dia akan menyesuaikan. Seperti itu. Ini untuk mendaftarkan environment variable. Lalu docker run network. Nah, secara default, kalau kita menjalankan kontainer kita, contoh di sini, docker run main d ya, kita pakai main d nginx. Ini aja, docker container ls. Nah, kita bisa lihat name-nya di sini ini ya. Kita bisa coba cek ke docker network ls. Kita bisa lihat network-network yang dimiliki oleh docker kita. Untuk mendefinisikan network untuk nginx-nya itu sendiri apa, kita harus coba bikin networknya dulu dengan cara docker network create nama networknya. Contoh nginx net. Nah, di sini kita bisa udah ngebuat ya. Kita coba jalankan docker network ls. Dan di sini kedaftar nih. Nah, kita akan coba hubungkan nginx kita atau kontainernya nanti dengan network si nginx strapnet ini. Caranya adalah docker run strap network. Nah, kita kasih tahu namanya yaitu nginx net untuk ke image nginx. Nah, mungkin di sini nggak akan terlalu kelihatan beda ya. Bedanya seperti apa? Karena kita di sini belum ada contoh untuk implementasi networknya secara langsung. Lalu yang berikutnya ada docker restart dan juga docker memory CPU ini. Nah, untuk restart ini sendiri apa? Restart ini sendiri untuk kebijakan restart si kontainernya. Jadi kontainernya secara default itu restartnya itu bernilai no.
Jadi ketika kontainer kita mati, ketika server kita nanti di restart, itu ya kontainer kita nggak akan jalan. Nah, supaya bisa jalan gimana? Ya kita bisa kasih always misal. Nah, ketika dikasih always, nanti ketika servernya kita restart atau servernya kita up lagi, ya udah kontainer kita otomatis akan nge-up. Lalu ada satu lagi yaitu on failure. Ini hanya restart bila ada error dari sisi Nginx-nya ini. Lalu yang terakhir ada memori dan CPU. Nah, untuk memori dan CPU ini gunanya untuk mengatur limit dari kontainer kita ya. Jadi semisal memorinya di sini di set 512, lalu CPU-nya di 1,5. Ya udah limitnya dikasih segitu. Kalau semisalnya kita nggak definisikan, ya berarti dia sesimpel nggak punya limit. Oke, yang selanjutnya kita ada Docker build. Nah, untuk Docker build ini sendiri, kita akan skip dulu ya di sekarang ini, karena nanti akan ada sangkut pautnya sama materi yang ada di Dockerfile. Nah, yang selanjutnya ada komen yaitu Docker PS. Nah, dari tadi ketika kita mau cek untuk kontainer yang sedang berjalan, kan dengan cara Docker container ls ataupun Docker container ls -a, ya kan? Nah, kita bisa persingkat itu dengan komen yang namanya docker ps. Nah, docker ps ini sama aja dengan docker container ls ya, atau docker ps -a. Seperti itu. Sama aja untuk komennya. Nah, konsep-konsep yang lain yaitu untuk container, image, network, dan volume itu kita juga bisa ls ya, atau melihat daftarnya. Kalau container kan tadi kita udah, network udah. Nah, lalu ada lagi image. Nah, kalau image kan tadi kita coba images kan. Ada lagi yang namanya docker image ls. Ini juga sama aja. Lalu ada docker volume ls. Ini untuk melihat daftar volume yang dimiliki si docker. Lalu yang selanjutnya, docker system df. Ini untuk melihat kondisi storage dari host kita yang dipakai oleh docker. Nah, biasanya ada bagian reclaimable-nya. Ini sebagai acuan berapa disk yang bisa kita claim. Contoh di sini docker system df. Nah, di sini kita bisa lihat image yang ada di docker kita itu ada 2, tapi yang aktif cuma 1. Nah, total size-nya dari semua docker ini, 2 ini itu adalah 352 MB. Nah, kita bisa reclaim atau ambil 235 MB. Kenapa kok bisa diambil? Karena yang aktif di sini cuma 1. Gitu. Jadi kan tadi kan kita ada image ini ya, Nginx latest sama stable Perl. Nah, yang stable Perl ini kan dari tadi gak kita pakai. Nah, ini bisa kita hapus. Storage-nya bisa kita claim. Untuk cara klaimnya itu nanti ada di bagian prune ya. Nah, yang selanjutnya ada local volume. Ada container dulu. Dan juga sama. Lalu ada local volume, ada build cache. Nah, untuk build cache ini sendiri akan terisi kalau nanti kita main di bagian docker build atau di Dockerfile. Lalu ada komen lagi yang selanjutnya yaitu prune. Nah, kalau prune ini untuk menghapus yang dangling atau yang sifatnya itu temporary atau nggak kepakai. Gitu ya. Contoh kita mau menghapus kontainer. Contoh di sini kan kontainer -a. Di sini kan banyak yang dia ini exit aja, nggak kepakai terus jatuhnya. Nah, kita bisa clear ini semua dengan cara docker container prune. Nah, di sini ada warningnya dulu kalau komen ini akan meremove semua atau menghapus semua kontainer yang dia itu stop. Nah, karena kita memang mau seperti itu, kita hapus di yes. Nah, kalau kita cek lagi dengan docker container ls, ls -a, di sini udah clear ya teman-teman, udah kosong. Sama halnya dengan yang docker image. Ada docker image prune.
Nah, Docker image prune ini dia gunanya untuk menghapus image-image yang dangling. Dangling ini apa? Dangling ini ibaratkan kayak apa ya, temporary lah gitu, sisa-sisa. Nah, kalau kita yes mungkin nggak akan ada apa-apa ya. Kok padahal di sini kita ada dua image yang lagi nggak kepakai apa-apa nih. Nah, dua image ini bukan image dangling ya. Image dangling itu nanti akan ada lagi. Di sini mungkin belum ada contohnya, tapi nanti kalau ada contohnya saya coba praktekkan. Nah, kalau kita mau menghapus semua Nginx ini atau semua image kita itu bisa pakai Docker image prune -a. Dia akan menghapus semua image yang nggak kepakai sama sekali. Jadi otomatis aksi ini akan menghapus dua ini. Kalau kita lakukan, nah dia menghapus table Perl dan juga menghapus yang latest. Kenapa kok latestnya dihapus? Ya karena kita nggak punya kontainer yang berdiri di atas Nginx latest. Lalu ada lagi network. Nah, tadi kan kita coba bikin networknya itu kan satu ya. Defaultnya itu kalau Docker itu ada tiga, ada bridge, host, dan none. Nah, di Nginx Net ini kan kita bikin manual kan. Nah, kalau kita lakukan Docker network prune, nah dia akan menghapus semua custom network yang nggak kepakai sama sekali. Jadi kalau kita lakukan, nah Nginx Net-nya pasti akan kehapus. Lalu ada builder prune. Kalau builder ini, dia ini untuk menghapus build cache. Jadi kan tadi di sistem DF itu ada build cache ya teman-teman. Nah, builder prune ini dia gunanya untuk menghapus build cache ini. Lalu yang berikutnya ada sistem prune. Nah, kalau sistem ini dia akan menghapus 4 utama, yaitu ada container, image, network, dan juga builder. 4 hal ini akan di prune semua. Jadi kalau kita dari tadi ngelakuin image prune -a, container prune, volume prune, builder prune itu satu-satu, dengan melakukan docker system prune, kita melakukan 4 hal ini. Kalau -a, berarti juga 4 hal itu ditambahin flag -a. Kalau ada lagi flag volume. Nah, kalau flag volume, berarti kita akan menghapus volumenya juga. Karena secara default, sistem yang ada di sini dia nggak akan menghapus volume dulu. Tapi kalau kita definisikan di sini kita kasih flag volume, ya berarti volumenya juga akan kita prune. Nah, yang selanjutnya kita ada komen yaitu untuk docker logs dan docker exec, dan yang terakhir nanti ada docker stat ya teman-teman. Docker logs ini sendiri digunakan untuk melihat log dari kontainer yang sedang berjalan. Nah, kita coba untuk jalanin kontainer lagi dengan Nginx ya. Misal di sini docker run main d Nginx, kita kasih nama deh Nginx saya. Terus kita kasih port juga sekalian 8080 ya. Kalau kita mau melihat log dari Nginx saya itu, kita bisa mengetikkan komen dengan docker logs Nginx saya. Di sini nama kontainer ya, di sini nama kontainer. Nah, dia akan menampilkan semua. Kalau kita mengetikkan komen docker logs ini, dia akan mengetikkan semua log yang ada. Jadi kalau kita di sini kita reload, lalu kita logs lagi, nah di sini dia akan ngetik lagi. Dia akan cetak lagi dari awal sampai akhir. Seperti itu. Nah, ada lagi di dalam docker logs ini fitur untuk mode following. Nah, following ini konsepnya adalah dia akan masuk ke state-nya si Nginx, sama seperti docker run yang tanpa main d atau detach tadi. Jadi docker logs Nginx saya main f. Nah, di sini kita akan nge-follow setiap perubahan yang ada. Jadi kalau di sini saya reload, nah dia akan update nih. Seperti itu. Atau cara lain adalah kita mau melihat nih, misal log 10 baris terakhir. Ya udah, berarti kita bisa pakai tail.
docker logs main-tail. Kita misal mau ambil 10 baris, berarti 10 nginx saya. Seperti itu. Di sini dia akan ambil 10 baris. Lalu yang berikutnya ada docker exec. Nah, kalau docker exec ini dia untuk menjalankan perintah terhadap suatu kontainer. Contoh simpelnya itu kayak tadi kalau kita mau mengecek env myvar ya teman-teman. Nah, tapi itu terjadikan dengan cara kita docker run main rm nginx. Terus di sini sh main-c print env gitu kan tadi kan. Nah, komen print env ini bisa dijalankan kalau dia pakai dockeran ini tadi. Sorry, perintah sh ini, modelan seperti ini, dia bisa berjalan kalau kita pakai dockeran. Nah, kalau semisal kita ingin melakukan exec atau perintah sh tadi ke kontainer yang sudah berjalan dan dia jalannya secara background ya. Kita mau coba ke nginx saya ini. Nah, berarti kita tinggal ketikkan docker exec nginx saya terus perintahnya. Nah, perintahnya itu macam-macam. Kita bisa ls, kita bisa pwd, ataupun yang lainnya. Atau kita bisa mode interaktif. Interaktif ini berarti kita masuk ke dalam shell-nya milik nginx. Nah, kita bisa tambahin flag main it. Terus shell yang mau kita pakai apa? Kita mau pakai sh atau mau pakai bash? Biasanya selalu ada sh. Tapi kalau bash itu biasanya ngikut dari image-nya. Nah, coba di sini kita pakai sh. Nah, kita masuk ke shell-nya milik nginx. Jadi di sini kita tinggal ketikkan pwd atau print env tadi. Itu bisa. Kalau ini mau keluar kita tinggal ketikkan exit ya. Ini udah pasti keluar, masuk ke host kita lagi. Yang selanjutnya ada dockerstat. Dockerstat ini digunakan untuk melihat resource yang dipakai di setiap kontainer. Ini ibaratkan kayak task manajernya lah. Dockerstats. Nah, di sini kita bisa lihat ya, para kontainer kita yang lagi running ini ada nginx saya, dia lagi pakai 0% CPU, dia lagi pakai 13 MB memori, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya Dockerfile ya teman-teman. Nah, kalau image itu adalah blueprint dari suatu kontainer, Dockerfile ini ibaratkan blueprint dari sebuah image atau bisa kita sebut sebagai script dari image, seperti itu. Nah, selain kita bisa nge-pull image dari registry, kita juga bisa membuat image kita sendiri, dan cara buatnya bisa macam-macam ya. Kita bisa buat benar-benar dari scratch atau dari dasar, ataupun menggunakan base dari image yang udah ada juga. Seperti itu. Nah, untuk optimasi Dockerfile ini kita akan coba buatkan di video yang lain ya. Video terpisah, karena mungkin pembahasan ini akan cukup panjang. Nah, kita akan coba langsung implementasi atau mencoba Dockerfile itu sendiri. Di sini kita akan coba buat folder, katakanlah Docker. Nah, di dalam folder Docker ini, nanti struktur yang akan dicontohkan itu akan berbentuk seperti ini ya, tanpa project. Project ini ibaratkan Docker yang barusan saya buat aja. Nah, kita akan membuat file yang namanya Dockerfile. Nano Dockerfile. Nah, di Dockerfile ini kita isikan ini semua. Nah, kalau udah di exit, nah namanya sebenarnya nggak harus Dockerfile, cuman secara default perintah yang akan digunakan nanti yaitu docker build itu akan mencari file yang namanya Dockerfile, kecuali kita definisikan secara manual untuk file yang digunakan ya. Lalu yang berikutnya kita buat lagi nginx.conf, kita nano nginx.conf. Lalu yang selanjutnya kita harus bikin folder HTML dulu, lalu masuk ke dalam folder HTML-nya dan kita buat file index.html. Nah, di file
.html ini kita bisa kopas. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan coba bedah dulu terkait Dockerfile yang tadinya kita buat. Itu di baris pertama atau baris kedua di sini, itu kita ada komen yaitu from. Nah, from ini digunakan sebagai acuan Dockerfile kita atau image kita itu mau menggunakan base image-nya itu dari apa. Bisa dari Ubuntu, bisa dari Linux yang lain, ataupun langsung dari Nginx Latest. Nah, di video kali ini saya menggunakan base-nya itu dari Nginx Latest. Jadi ketika kita menggunakan from Nginx Latest, maka seluruh environment atau image kita minimalnya itu akan menyesuaikan sesuai dengan Nginx Latest. Jadi isi folder-foldernya semuanya sesuai dengan Nginx Latest dulu. Nah, di baris berikutnya kita ada komen yaitu copy. Nah, copy di sini untuk mengcopy file. Nah, file yang di-copy ini apa? File yang di-copy mengikuti yang nantinya kita definisikan di perintah docker build yang nanti kita bahas. Nah, nginx.conf itu nanti kita akan copy ke dalam file nginx yang ada di sini. Jadi kita akan nge-override atau nge-replace isi dari nginx yang default ke nginx conf milik kita yang sudah kita buat. Lalu yang berikutnya HTML ini juga sama konsepnya. Di sini kita akan mereplace isi dari HTML yang semulanya itu welcome to Nginx, kita ubah ke HTML versi kita sendiri. Lalu ada expose 80, ini berarti kita mengekspos atau mengeluarkan file 80 milik Nginx itu supaya bisa diakses. Nah, diakses ini bukan diakses langsung lewat localhost ya, tapi sebagai kontainer aja. Nah, lalu kita punya komen biasa, komen entry point, atau komen yang pertama kali dijalankan ketika nanti image-nya itu berjalan, yaitu nginx main-g daemon off. Nah, untuk nginx.conf-nya atau konfigurasi nginx-nya itu simple. Ini cuma sebatas mapping. Kalau semisal ada request dari port 80 dengan request-nya itu slash aja, dia akan menampilkan index HTML. Nah, index HTML ini tadi kan kita ganti ke versi index HTML milik kita sendiri ya kan, yang ada di bawah ini. Nah, kita akan melakukan build ke dalam build untuk membuat image kita yang custom ini ya. Karena di sini tujuan dari aplikasi kita yang semulanya kita menggunakan localhost biasa yang tampilannya seperti ini, kita akan custom tampilannya. Kita gak akan pengen tampilannya seperti ini ya. Nah, caranya gimana? Kita harus bikin image lagi dulu. Sebenarnya nggak harus, cuman karena ini contoh saja, itu kita akan buat image sendiri. Nah, kita pakai command yang namanya docker build ya. Ini bisa langsung di enter dulu. Nah, ini cepat ya. Nah, docker build ini ada beberapa flag tambahan. Contoh, di sini kan kita pakai docker build mainte. Mainte ini apa? Mainte ini sebagai tag. Jadi, file docker file yang tadi kita buat, hasilnya pengen kita jadikan sebagai image dengan nama apa dan tag-nya apa atau versinya apa. Nah, contoh di sini kita buat image dengan nama coba Nginx custom dengan tag atau versi 1.0. Nah, titik yang ada di belakang ini untuk memberitahu posisi docker file-nya itu di mana. Lalu ada lagi mainf. Mainf ini digunakan untuk mendefinisikan secara manual kalau semisal file docker file-nya itu beda nama, misal custom.dockerfile atau nama lain apapun itu selain dockerfile. Lalu ada tambahan lagi flag build argument, ini digunakan untuk memberikan hampir sama seperti main e yang ada di dockeran tadi ya, ini sebagai env atau variabel yang akan kita lempar ke docker file-nya. Kalau main e tadi itu kita lempar ke kontainer, build argumen ini kita lempar ke image-nya. Seperti itu. Lalu ada no catch.
No catch ini digunakan untuk melakukan build tanpa membuat cache. Kalau yang kita lakukan barusan ini, kita membuat cache. Cara ceknya bisa lewat docker system df. Nah, di sini kita bisa lihat build cache-nya itu nambah. Tadi kan 0 nih, dari tadi 0. Nah, karena kita melakukan build tanpa mendefinisikan atau memberikan flag no cache, makanya di sini no cache-nya nambah. Build cache-nya nambah. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk melakukan running atau membuat kontainer menggunakan image ini. Kita akan coba mapping ke port 8080. Ke 80 dari port 80-nya si Nginx itu. Nah, kalau kita akses ke localhost, nah di sini tampilannya berubah ya, teman-teman. Yang semula tadi itu welcome to Nginx, sekarang masuk ke belajar docker file, mengikuti file index.html yang barusan kita buat. Oke, yang selanjutnya kita akan mengenal yang namanya Docker Compose. Docker Compose ini salah satu fitur Docker yang saya suka karena daripada saya harus melakukan running container dengan menggunakan Dockeran, saya bisa membuat file konfigurasi sendiri atau file compose sendiri untuk menjalankan kontainer yang saya inginkan. Nah, mungkin kita coba stop dulu untuk kontainer yang tadi dulu ya. Nah, kontainer aplikasi saya ini saya coba stop dulu. Dan juga dihapus. Kalau pengen ngehapus apapun itu, entah image, kontainer, network, dan apapun itu, kita pakai perintah rm ya, sama kayak Linux pada umumnya. Nah, di sini kita akan coba buat file docker compose.yaml. nano docker compose.yml. Nah, isinya kita pakai ini. Loh, kok ini ada. Ini sama ya. Nah, sejajar gini ya, teman-teman. Version ini sebenarnya opsional. Kalau mau dihapus juga nggak ada masalah ya. Ini kayaknya ada masalah di tab-nya. Tab-nya bisa diatur seperti ini aja ya. Nah, maksud dari Docker Compose ini, cara bacanya adalah kita ingin membuat sebuah service. Service-nya namanya coba Nginx custom. Ini pun nggak akan pengaruh ke nama kontainer. Karena nama kontainer pun harus kita definisikan secara manual. Kalau enggak nanti dikasih nama yang random juga. Semisal ini kita ganti app, terus build. Build ini sama kayak fitur di Docker build tadi, di titik ini. Jadi kita ingin membuild satu folder Docker ini dengan image-nya yaitu coba Nginx custom 10 masih sama seperti sebelumnya. Lalu container name-nya kita spesifikan ke aplikasi saya dan ports-nya itu ke 8080. Nah, kalau kita save, cara menjalankannya adalah kalau semisal kita belum punya image-nya nih, Docker image. Nah, ini ini sekalian tadi yang masalah dangling, Docker image yang dangling. Dangling ini seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita lakukan Docker image prune, yang hilang itu adalah yang none ini. Nah, kalau kita coba lagi, nah, yang none tadi alias yang dangling akan hilang. Nah, sekalian kita akan coba hapus yang coba Nginx custom. Docker image rm kepanjangan, jadinya kita langsung pakai image ID aja. Nah, jadi akan hilang nanti. Kita akan coba build. Kalau yang semulanya kita pakai command docker build, sekarang kita tinggal pakai command docker compose build. Nah, docker compose build ini dia akan nge-build
dia akan menjalankan proses build-nya aja. Nah, untuk melakukan runningnya, kita bisa pakai docker compose. It's docker compose up. Nah, kalau docker compose up sama seperti docker run yang nggak dikasih detach ya. Jadi, di sini kita akan masuk ke stage-nya si Nginx. Kalau mau kita kasih detach supaya berjalan di background, sama kita pakai main d. Seperti itu, dan nanti hasilnya harusnya akan sama. Begitu ya teman-teman. Nah, lalu untuk ngedownnya gimana? Untuk matiinnya gimana kontainernya? Kita bisa docker compose down. Nah, tadi kan saya ada menyebutkan kalau sebenarnya cara ini nggak harus kita bikin image baru ya. Kita bisa menggunakan image Nginx latest-nya langsung. Contoh di sini kita copy aja, copy docker compose-nya ke docker compose yang lain. Compose 2. Nah, yang kita ubah adalah langsung ke docker compose-nya aja. Nah, di sini kita bisa langsung build-nya dihapus. Dan kita pakai image-nya itu Nginx latest. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini di Docker file yang kita buat, tujuannya adalah Docker file ini akan membuat file Nginx atau image Nginx yang memiliki konfigurasi dan indeks HTML-nya sendiri ya kan. Nah, kalau tujuannya sebatas ini, kita bisa menggunakan fitur yang namanya volume mounting. Jadi kita bisa mapping struktur Nginx ini, file Nginx ini dan indeks HTML ini langsung ke dalamnya sini untuk di replace. Nah, caranya di sini kita pakai yang namanya volume. Di volume kita definisikan Nginx yang ada di lokal kita, itu kita akan replace ke dalam atau kita masukkan ke dalam file Nginx conf. Nah, jadi sama nih, prosesnya adalah kita copy dari Nginx ini ke sini, ke etc ini. Lalu yang selanjutnya yang kedua ada yang HTML. Berarti HTML, karena kita cuma urusan sama indeks HTML-nya, kita bisa langsung index.html juga. HTML ke user share ini index.html. Nah, sebatas ini aja pun sebenarnya hasilnya juga akan sama. Kita coba. Docker compose main d. Nah, kalau kita reload hasilnya ya sama aja. Kita nggak perlu bikin image baru pun juga masih bisa. Biasanya saya sendiri kalau mau buat image baru itu memang yang benar-benar konfigannya ada khusus. Kalau sekedar kayak gini saya lebih pilih untuk volume mounting. Seperti itu. Nah, contoh Docker file yang sudah pernah saya buat beberapa itu ada di GitHub saya. Itu ada di link yang ada di sini. Teman-teman bisa cek semua. Nah, mungkin di sini belum semua saya upload ya, karena memang ada notes-notes pribadi saya pun yang belum saya upload ke sini untuk file Docker filenya itu. Contoh di sini ada Node.js. Node.js itu nanti Docker filenya kayak gimana sih? Nah, ini bisa kalian pakai untuk aplikasi kalian. Nah, lalu ada best practice dalam penggunaan Docker. Nah, best practice ini mungkin nanti akan ada sangkut pautnya sama yang optimasi Docker file. Cuman beberapa notes yang saya bisa berikan, yaitu jangan selalu pakai versi latest, tapi lebih baik kita spesifikkan ke versi tertentu atau ke tag tertentu supaya mempermudah ketika kita nanti mau upgrade ataupun tracking. Ataupun bahkan kalau semisal mau rollback. Nah, lalu ada penggunaan Docker Ignore. Nah, nanti kita akan coba dibuatkan di video terpisah juga.
Lalu minimalisir penggunaan user root, ini kaitannya sama security. Dan rutin melakukan sistem prune. Kenapa kok rutin ya? Karena takutnya akan memakan storage yang berlebih. Nah, itu semua untuk tutorial Docker yang ada di video kali ini, tutorial Docker dasar. Memang masih dasar, banyak hal yang masih bisa dieksplor di dalam Docker itu sendiri. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Salam.